Halo teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari hasil kerja kami yang mana berjudul Analisis PT Indofood Sukses Makmur Tbk menggunakan metode POAC. Di sini saya sebagai Ketua Reza Pradiansyah, Sekretaris ada Naswa Mulya Aksari, Editor 1 ada Sasya Rahma Putri Baskoro, Editor 2 ada Miarati Indra Hapsari, pemateri planning ada Kalista Edina Syahla, pemateri organizing ada Andira Elisa Munaf, pemateri aktuating ada Natania Rida Zakia, dan yang terakhir pemateri controlling ada Amanda Amelia Chandra. Lanjut. Untuk latar belakang dan tujuan, PT Indofood merupakan salah satu perusahaan yang sangat sukses di Indonesia. Berbagai produk yang dibuat dan dinaungi cukup membuat perusahaan ini dikenal dari seluruh negeri. Bahkan, perusahaan ini memiliki reputasi yang sangat baik di dunia internasional, yang mana produk-produk yang dibuatnya menjadi produk pilihan utama. Karena kesuksesan PT Indofood dalam menjalankan perusahaan, kami akan membedah dengan metode POAC agar nantinya menjadi landasan kami dalam berbisnis pada suatu perusahaan. Jadi selanjutnya ini ada deskripsi perusahaan, di mana Indofood merupakan sebuah perusahaan total food solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di pasar. Indofood ini dikenal sebagai perusahaan yang mapan dan terbuka di setiap kategori bisnisnya. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Indofood memperoleh manfaat dari skala ekonomis serta ketangguhan model bisnis. Selanjutnya kita masuk ke fungsi manajemen yang pertama, yaitu perencanaan atau planning. Nah, perencanaan atau planning ini merupakan fungsi utama dalam manajemen yang berperan penting dalam menetapkan strategi dan tujuan secara efektif dan juga efisien. Nah, perencanaan atau planning ini menjadi fondasi utama dalam menentukan arah perkembangan bisnis dan menjaga stabilitas operasional di tengah perubahan pasar yang cepat. Next. Selanjutnya, ini ada visi, misi, dan nilai pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Nah, untuk visinya itu, a total food solution company. Jadi, visi tersebut menggambarkan adanya rencana jangka panjang dan telah memiliki arah yang jelas dalam menghadapi persaingan bisnis yang dinamis. Selanjutnya ada misi. Untuk misi yang pertama yaitu memberikan solusi pangan secara berkelanjutan. Yang kedua, meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi, dan teknologi. Yang ketiga, memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Dan misi yang terakhir yaitu meningkatkan stakeholders values secara berkesinambungan. Selanjutnya di sini ada nilai dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Nah, untuk nilainya sendiri ini dengan disiplin sebagai falsafah hidup, kami menjalankan usaha kami dengan menjunjung tinggi integritas. Kami menghargai seluruh pemangku kepentingan atau stakeholders dan secara bersama-sama membangun kesatuan untuk mencapai keunggulan dan inovasi yang berkelanjutan. Nilai-nilai yang dipegang pada PT Indofood ini menjadi dasar pedoman dalam menyusun strategi bisnis. Nah, dalam menjalankan aktivitas bisnis, nilai-nilai yang dimiliki berperan penting dalam membentuk arah perencanaan jangka panjang dan juga budaya kerja. Next. Selanjutnya di sini ada penetapan tujuan dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Nah, secara strategis, tujuan perusahaan tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga pada bagaimana PT Indofood menjadi penyedia solusi pangan bagi masyarakat. PT Indofood menetapkan arah perencanaan yang menyeimbangkan antara pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan juga kontribusi sosial ekonomi bagi masyarakat.
Untuk tujuan tersebut, itu menjadi dasar dalam menyusun beberapa tujuan. Yang pertama ada tujuan jangka pendek atau operational planning. Nah, tujuan jangka pendek atau operational planning ini merupakan perencanaan yang ditargetkan pada kegiatan operasional dan pencapaian target tahunan. Jadi, hal ini mencakup pengelolaan biaya produksi, peningkatan efisiensi distribusi, program pemasaran, dan juga stabilitas pasokan bahan baku sehingga operasional tetap berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada tujuan jangka menengah atau tactical planning. Nah, tujuan jangka menengah atau tactical planning ini merupakan penetapan tujuan jangka menengah berfokus pada penguatan kapabilitas internal dan juga ekspansi pasar. PT Indofood ini menetapkan strategi pengembangan sumber daya manusia, investasi pada teknologi produksi dan juga transformasi digital, serta perluasan jaringan distribusi. Selanjutnya, yang ketiga ada tujuan jangka panjang atau strategic planning. Tujuan jangka panjang atau strategic planning ini menargetkan untuk memperkuat posisi sebagai pemimpin di industri pangan Asia Tenggara. Dengan fokus utamanya itu transformasi bisnis, peningkatan kontribusi sosial, dan juga ekspansi pasar internasional. Untuk penetapan tujuan PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Indofood Sukses Makmur Tbk menetapkan pembagian tujuan struktur bisnis ke dalam 4 kelompok sistem pengelolaan berdasarkan SBU, Strategic Business Unit, yaitu Customer Branded atau CBP, yang berfokus pada produksi dan pemasaran berbagai produk makanan dan minuman bermerek. Berbagai produk seperti instant noodle, dairy, snack food, food seasoning, nutrition, dan yang lain-lain, tujuannya utama untuk memperkuat merek melalui inovasi produk yang relevan dengan kebutuhan konsumen. Yang kedua adalah Bogasari. Bogasari merupakan kegiatan usaha yang berfokus dalam memproduksi tepung terigu dan pasta. Usaha ini didukung oleh Uni Usaha Perkapalan dan Kemasan. Yang ketiga adalah agribisnis, merupakan usaha kegiatan yang meliputi seluruh mata rantai pasokan, pembudayaan, dan pengelolaan kelapa sawit, tebu, dan karet. Yang keempat adalah distribution. SBU Distribution berfungsi sebagai jaringan logistik dan distribusi utama bagi seluruh produk Indofood. Tujuan strategis dari SBU Distribusi ialah untuk menjamin ketersediaan produk Indofood di seluruh pasar dan efisiensi waktu pengiriman. Untuk analisis lingkungan itu ada dua, yaitu internal dan eksternal. Untuk internal sendiri, fungsi perencanaan membantu mengenali kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan. Seperti manajemen dapat mengoptimalkan kekuatan internal seperti skala produksi yang besar, jaringan distribusi luas, dan kekuatan merek yang sudah dikenal oleh masyarakat. Untuk eksternal sendiri, membantu mengatasi peluang ancaman dari luar seperti perubahan yang terjadi di pasar, tren konsumen yang terus berubah, dan kebijakan pemerintah. Oke, di sini kita lanjut organizing. Jadi organizing sendiri itu proses mengatur dan membagi tugas, wewenang, serta tanggung jawab agar tujuan perusahaan tercapai secara efisien dan efektif. Melalui pengorganisasian, PT Indofood ini dapat menempatkan orang yang tepat, mengatur alur kerja, dan menjaga koordinasi antar bagian. Oke, lalu PT Indofood Sukses Makmur Tbk menggunakan struktur hybrid, yaitu gabungan antara fungsional dan divisional. Pembagian kerja dilakukan berdasarkan fungsi dan jenis produk. Komisaris utama bertanggung jawab mengawasi jalannya perusahaan, sedangkan direksi yang mengelola operasional dan mengambil keputusan. Setiap divisi, baik operasional maupun koperasi, memiliki tugas spesifik, namun tetap berkoordinasi di bawah arahan direksi dan komisaris. Oke, di sini ada pengaturan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi di manajemen puncak itu ada komisaris dan direksi, lalu di manajemen menengah itu ada manajer divisi dan kepala departemen, lalu di manajemen bawah itu ada supervisor dan staf operasional. PT Indofood ini mengatur tugas dan tanggung jawab berdasarkan jenjang manajemen. Manajemen puncak menetapkan visi dan strategis, manajemen menengah mengawasi pelaksanaan kebijakan, dan manajemen bawah itu menjalankan kegiatan teknis harian. Setiap bagian memiliki peran dan wewenang yang jelas agar tujuan perusahaan dapat tercapai secara efektif dan terkoordinasi.
Selanjutnya yaitu ada actuating, yaitu fungsi penggerakan atau pelaksanaan. Actuating adalah inti dari implementasi manajemen, yaitu upaya nyata Indofood dalam menggerakkan seluruh sumber daya, SDM, dan operasional, agar rencana strategis berjalan optimal. Fungsi actuating penggerakan Indofood efektif karena berhasil menggerakkan, memotivasi, dan mengembangkan sumber daya untuk menjalankan rencana strategis secara optimal. Selanjutnya itu kekuatan utama sekaligus pelaksanaan pada actuating di PT Indofood. Yang pertama itu kepemimpinan dan arah yang strategis atau jelas. Pimpinan menyediakan visi yang konsisten dan pesan strategis, yaitu panduan utama, mendorong kolaborasi dan komunikasi terbuka antara pimpinan dan karyawan untuk menjaga efisiensi dan produktivitas. Yang kedua itu ada pengembangan sumber daya manusia. Pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan SDM di semua level jabatan. Fokus pada peningkatan kompetensi ketiga dan kemampuan kepemimpinan. Yang ketiga itu ada koordinasi dan efisiensi operasional. Menggerakkan kurang lebih 60 pabrik dan 1.300 kurang lebih 1.300 stock point secara terkoordinasi. Mampu menerjemahkan instruksi menjadi proses produksi dan distribusi yang cepat dan efisien di lapangan. Yang keempat itu ada motivasi dan penghargaan kinerja. Menerapkan sistem penghargaan berbasis kinerja dan apresiasi bagi kontributor besar. Menjaga loyalitas dan semangat kerja melalui keseimbangan kerja atau hidup dan pengembangan karir. Yang terakhir atau yang kelima ada pengawasan dan umpan balik, yaitu feedback. Penggunaan KPI, indikator kinerja utama, untuk menilai pencapaian unit atau individu. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk umpan balik, pembinaan, pelatihan tambahan, atau promosi. Selanjutnya ada kelemahan yang dapat ditingkatkan. Yang pertama itu ada ketergantungan pasar domestik tinggi, yaitu membatasi fleksibilitas actuating, alokasi sumber daya, motivasi ketika terjadi tekanan ekonomi atau persaingan ketat di Indonesia. Yang kedua itu ada tantangan di lapangan. Laporan terkait praktik ketenaga kerjaan yang kurang ideal di anak usaha perkebunan menunjukkan tantangan dalam koordinasi dan pengawasan actuating di tingkat kerja lapangan. Selanjutnya yang terakhir ada transparansi dan budaya umpan balik atau feedback. Keterbukaan budaya kerja dan mekanisme feedback yang kuat masih perlu diperkuat untuk memaksimalkan motivasi dan inisiatif. Selanjutnya ada fungsi manajemen yang terakhir, yaitu controlling. Controlling adalah salah satu fungsi manajemen yang berperan mengontrol, menilai, dan mengambil tindakan perbaikan agar organisasi berjalan sesuai dengan tujuan organisasi secara optimal. Pemantauan rencana pada Indofood sukses makmur terbuka. PT Indofood menerapkan kerangka kerja IRM yang dirancang oleh KOSO. IRM berfungsi untuk membantu perusahaan dalam mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi tujuan perusahaan. Berikut adalah risiko yang teridentifikasi pada tahun 2024. Yang pertama adalah risiko keamanan siber. Kedua adalah risiko kepemanasan global dan perubahan iklim. Yang ketiga adalah risiko kenaikan harga komoditas dan bahan baku. Yang keempat adalah risiko ketidakpastian kondisi ekonomi dan global. Selanjutnya ada risiko keamanan pangan dan risiko persaingan. Selanjutnya ada risiko keberlanjutan dan kepatuhan hukum. 2. Perusahaan berkomitmen menciptakan budaya dan lingkungan kerja yang mengedepankan kepatuhan terhadap nilai-nilai dasar dan kode etik Indofood. 3. Kebijakan tata kelola perusahaan Indofood disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, anggaran dasar perseroan atau AD, serta prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau GCG. Menurut UU PT nomor 40 tahun 2007, sebuah perusahaan diatur dan dikelola melalui 3 pilar organ penting, yaitu RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi. Semua organ ini sangat penting dalam menjalankan GCG. 4. Perusahaan menerapkan sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung operasional dan semua bentuk pelaporan yang diperlukan. Bisa di next. 5. Menguji efektivitas SPI atau sistem pengendalian internal dan memantau perbaikan kelemahan kontrol yang ada. 6. Fokus kepada keberlanjutan. Setelah membaca annual report dan sustainability report,
dapat disimpulkan dalam menentukan keberhasilan terdapat indikator utama di PT Indofood. Satu, yaitu target penjualan. Pada tahun 2024, perseroan menunjukkan kinerja efektif melalui peningkatan penjualan neto sebesar 4% dari 111,70 triliun di tahun 2023 menjadi 115,79 triliun di tahun 2024. Kinerja positif ini juga didukung oleh peningkatan profitabilitas ditandai dengan kenaikan EBIT sebesar 17% dan margin sebesar 19,9%. Pertumbuhan laba inti sebesar 16% menunjukkan keberlanjutan kesuksesan perusahaan. Pada tahun 2025, tahun yang akan datang, perusahaan mengharapkan target pertumbuhan penjualan neto konsolidasian sebesar 5-9%, mid to high single digit. Namun, tetap bergantung pada dinamika harga gandum dan CPO. Yang kedua adalah kepuasan pelanggan. Guna membangun kepercayaan dan meningkatkan kepuasan konsumen, Indofood memastikan praktik komunikasi dan pemasaran yang bertanggung jawab. Perseroan berupaya meningkatkan keterlibatan konsumen melalui kampanye yang terarah, berinovasi dengan produk-produk baru yang sesuai kebutuhan, serta memperkuat distribusi untuk jangkauan yang lebih luas. Indofood memastikan kepatuhan produk terhadap regulasi yang berlaku. Semua label produk telah memenuhi penilaian BPOM pada tahun 2024. Perusahaan mengutamakan pemahaman konsumen terhadap kebiasaan konsumsi makanan ringan dan menyediakan informasi gizi yang jelas. Riset pasaran dilakukan secara berkala untuk menyusun produk berdasarkan masukan konsumen dan peluncuran produk dikomunikasikan melalui berbagai saluran pemasaran dan edukasi. Perusahaan memfasilitasi komunikasi konsumen melalui berbagai platform dan edukasi juga. Perusahaan memfasilitasi komunikasi konsumen melalui berbagai platform sebesar dan lebih dari 240.000 umpan balik pada tahun 2024, yang mayoritasnya 95% berfokus pada permintaan informasi detail produk dan promosi. Sebagian dari kampanye sarapan sehat, divisi mie instan grup CBP telah menyalurkan lebih dari 25.000 paket sarapan di 35 sekolah di Jawa Timur dan Jawa Tengah pada tahun 2024. Next. Oke, untuk selanjutnya ini ada strategi manajemen risiko dan contoh permasalahan nyata yang terjadi pada PT Indofood Sukses Makmur. Ini tuh permasalahannya itu pada saat COVID-19, dampak pandemi COVID-19 terhadap penjualan dan kepuasan pelanggan. Ini tuh mereka melakukan penyelesaiannya itu awalnya melalui identifikasi. Jadi mereka membuka menurut survei pelanggan, menurunnya kepuasan konsumen terutama disebabkan oleh permasalahan dalam jaringan distribusi. Lalu yang kedua ini melakukan strategi di mana perusahaan ini memanfaatkan e-commerce dan mitra pengiriman online. Lalu yang ketiga ini diversifikasi dan ekspansi, di mana perusahaan memperluas jangkauan bisnisnya ke ranah digital dan pasar global, termasuk mengakuisisi PT Carve Hands ABC Indonesia. Lalu yang keempat ini ada efisiensi biaya. Melalui digitalisasi rantai pasokan, perusahaan berhasil menekan biaya operasional secara signifikan. Lalu yang kelima ini pelaporan stakeholder, komunikasi kepada para pemangku kepentingan dilakukan melalui konferensi pers dan pembaruan informasi di situs resmi perusahaan yang bertujuan untuk menjaga kepercayaan investor. Lalu yang terakhir ini ada inisiatif keberlanjutan. Lalu hasil dari langkah penyelesaian itu adalah memperkuat manajemen keuangan yang adaptif demi mencapai sasaran peningkatan penjualan sebesar 5-7% pada 2024. Pada kesimpulannya, PT Indofood Sukses Makmur Terbuka ini telah menerapkan fungsi manajemen POAK
POAC dengan baik dan berkesinambungan. Dalam aspek perencanaan, Indofood mampu menetapkan strategi yang selaras dengan visi keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Pada pengorganisasian, perusahaan menggunakan struktur hybrid yang menggunakan koordinasi dan pembagian tugas yang jelas. Secara keseluruhan, penerapan POAC ini di Indofood itu berjalan efektif, membantu perusahaan tetap stabil, inovatif, dan mampu beradaptasi di tengah persaingan global.